Minasan, konnichiwa. Welcome back to Wagamu Japanese Class. Masih bareng Manda di sini. Minasan, genki. Nah, di video kali ini aku pengen sharing-sharing lagi nih sama kalian. Mungkin aja ya ada di antara teman-teman semua yang belum tahu informasi ini. Coba aku tanya dulu, siapa di antara kalian yang sudah ikutan ujian JLPT kemarin? Ayo absen dulu. Karena ujiannya tuh udah selesai ya guys ya. Dan mungkin ada nggak sih di antara kalian yang aduh nggak kebagian kuota nih ya, sedih ya guys ya, karena emang rebutan banget kuotanya. Atau mungkin ada juga nggak sih yang udah ujian tapi masih ngerasa ragu, kira-kira aku lulus nggak ya gitu kan? Ada nggak sih di antara kalian yang gitu? Boleh coba bantu komen juga. Oke, so di video kali ini sebenarnya Manda mau ngasih informasi apa sih? Aku sebenarnya di sini juga pengen ngasih tahu info tentang ujian bahasa Jepang aja sih guys. Tapi yang pasti sebelum menentukan ujian bahasa Jepang tuh kamu harus ikut atau enggak, atau ujian mana sih yang harus kamu ikuti, pertama kamu harus tahu dulu apa sih goals belajar bahasa Jepang buat kamu. Kalau misalkan teman-teman, aku pengen ikutan program Tokte Gino misalnya, atau aku mah pengen belajar cuma buat nonton anime doang tanpa subtitle. Nah kan beda-beda nih goals atau tujuan belajar bahasa Jepangnya. Pertama harus tahu dulu goals kamu tuh untuk apa. Karena dari situ baru bisa ditentukan nih guys, kamu perlu ikut ujian gak? Dan kalau ikut ujian mana yang cocok buat kamu ikuti? So buat yang penasaran sama materi kali ini, pantengin videonya sampai selesai. Oke guys, mungkin kalian selama ini paling taunya tuh kalau ujian bahasa Jepang tuh adanya JLPT doang ya. Oke, jadi semua orang tuh bener-bener yang wah berbondong-bondong deh buat ikutan ujiannya. Pertama karena memang cuma 2 kali dalam setahun, itu pun yang menjadi faktor jadinya susah banget nih dapetin kuotanya. Nah tapi seperti yang aku bilang di awal, ternyata ada beberapa alternatif lain untuk ujian bahasa Jepang. So Manda bakalan bahas sesuai dengan tujuan kalian belajar gitu ya. Mungkin ada nih di antara kalian yang pengen magang ke Jepang alias ikut program Jishusei gitu ya, atau pemagangan. Nah ini kira-kira harus ikut tes yang mana gitu ya. Oke, untuk program pemagangan ini sendiri sebenarnya guys, ya kamu mau buta huruf pun bisa aja. Syaratnya asal ada perusahaan yang menerima kamu gitu loh guys. Ya memang ini sedikit tricky juga sih buat aku, tapi memang syaratnya tuh cuman ketika di sini ada SO-nya, lembaga SO atau standing organization-nya, dan di sana juga ada KUMI-nya, di mana di sana ada yang menerima kamu dan menyalurkan kamu ke perusahaan yang emang pengen menerima kamu aja gitu loh guys. So buta huruf oke, sebenarnya oke-oke aja ya, tadi asal ada yang nerima gitu guys. Nah cuman saran dariku, gimana gitu ya kalau kita mau kerja di suatu tempat, di suatu negara yang bahasanya tuh beda gitu, atau mungkin katakanlah di Indonesia sendiri kamu pergi ke daerah yang berbeda, bahasanya berbeda, minimal kamu tuh bakalan belajar sedikit lah bahasanya, iya nggak sih guys? Apalagi ini keluar negeri, ke Jepang gitu kan. So kalau saran dariku, minimal teman-teman yang mau ikutan program Jishusei, kalian kalau bisa kejar dulu di level JLPT N5. So bisa nih, jadi kalau misalkan kalian pengen ikutan program magang, oke, aku bisa ikutan JLPT di level N5. Oke, tapi kak susah banget ya ngejar kuotanya. Yes, ada satu alternatif lagi teman-teman, namanya adalah JLCT. Oke, kak aku baru dengar, apa tuh JLCT? JLCT ini adalah Japanese Language Capability Test. Jadi dia ini adalah salah satu jenis ujian bahasa Jepang juga yang mengukur kemampuan atau kompetensi berbahasa Jepang kamu, dan memang terhitung baru. Ini sebenarnya juga memang baru-baru ada di Indonesia, walaupun udah sebenarnya di beberapa daerah diadakan. Nah di luar negeri juga sudah lebih dulu dilakukan gitu loh guys. Dan jangan khawatir, JLCT ini juga sudah diakui oleh pemerintah Jepang. Jadi kalau misalkan kalian nih ya pengen magang di sana, pakai sertifikat yang JLCT ini, namanya tuh JCT 5 gitu ya, jadi sama dengan N5, itu tuh diakui dan bisa menjadi persyaratan program magang. Wah, jadi teman-teman udah nggak usah khawatir lagi ya. Selain itu, JLCT ini juga nggak sejarang JLPT. Jadi JLCT ini diadakannya 2 bulan sekali, setiap bulan ganjil gitu guys. Dan nanti next akan ada lagi di bulan September. So buat kalian-kalian yang kemarin, kakak aku ketinggalan, aku nggak bisa ikutan JLPT, boleh nih, JLCT ini bisa jadi salah satu alternatif teman-teman semua. Coba aja kejar dulu di level yang sama dengan N5, yaitu JCT 5 gitu guys. Kalau kalian tuh pengen daftar atau mungkin pengen kepo-kepo dulu, kayaknya sudah ada sih sosial medianya, bisa kalian cek. Dan mau langsung daftar, linknya bisa kalian cek di description box.
Oke, teman-teman, dan berikutnya ada juga nih salah satu program namanya itu Toktegino, pasti udah sering denger ya guys ya, atau biasa disingkat TG. Toktegino ini kalau bahasa Inggrisnya adalah Specified Skilled Worker. Jadi ini ada beberapa belas bidang gitu guys ya. Itu macam-macam, ada kaigo, ada pertanian dan lain-lain. Dengar-dengar juga katanya di bandara tuh bakal ada juga sih yang mau terima ya gitu ya guys ya. Nah, ini tuh sangat diminati oleh orang-orang dari seluruh dunia di luar Jepang gitu, termasuk Indonesia. Termasuk yang bener-bener aduh, pengen banget nih ambil jalur TG untuk kerja di Jepang. Oke, ngaku deh siapa di antara kalian juga yang memang pengen kesananya pakai jalur TG. Oke, so TG ini pun dari segi skill bahasa yang diperlukan tidak terlalu tinggi guys gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi magang menurutku N5 cukup lah ya. Nah si TG ini, Toktegino ini cukup di level N4, jadi naik selevel. Nah di level N4 ini juga sebenarnya nggak yang terlalu kompleks gimana banget, tapi yang penting kamu udah lebih ngerti sih bidangnya kamu tuh gimana yang mau kamu masukin nanti di TG-nya kayak gitu. So kita tahu sendiri karena kuota JLPT ini kan agak susah ya buat kita dapetin karena rebutan banget, ditambah orang yang pengen TG itu banyak, sedangkan syaratnya TG adalah N4, jadi pasti susah banget dapet kuotanya. Jangan khawatir karena ada alternatifnya teman-teman. Jadi yang setara dengan JLPT N4 ini ada namanya JFT Basic A2. Nah ini tuh setara teman-teman, jadi bisa menjadi salah satu syarat yang juga diakui sama pemerintah Jepang untuk apply visa Toktegino gitu. Dan yang menjadi angin segar buat kita semua adalah JFT Basic A2 ini diadakannya lebih sering dibandingkan dengan JLPT yang setahun hanya 2 kali. JFT Basic A2 ini tuh diadakannya sebulan sekali, jadi every month gitu loh guys. So kalau gitu kuotanya juga nggak akan terlalu berebut ya, jadi kalian bisa ikutan di bulan mana nih yang kamu kira-kira sudah ready untuk ikutan. So guys, intinya kamu terus aja belajar sesuai dengan goalsnya kamu ya. Apa sih? Aku tuh pengen belajar buat apa? Oh aku pengen magang. Oh aku pengen TG. Ya udah kamu tetap kejar skill bahasa Jepangnya, tetap kejar si goalsnya kamu. Pesan dari aku, jangan ngerasa cukup untuk level bahasa Jepang kamu yang sekarang. Jadi terus ngerasa haus gitu ya. Aku pengen bisa lebih hebat lagi, aku pengen bisa lebih jago lagi. Cuman buat kalian-kalian yang mungkin masih awam banget dan baru kepikiran mau kerja ke Jepang, aku simpulin lagi buat kalian. Jadi kalau memang mau ikutannya program pemagangan alias Jishusei, kalian bisa kejar di level N5 atau kalau di JLCT-nya JCT5 gitu ya. Nah, buat kalian yang pengen ikutan Toktegino atau jalurnya Specified Skill Worker ya, dimana ini sedikit lebih kompleks tapi tidak sesulit itu guys, ini kejarlah JLPT N4 atau alternatifnya adalah JFT Basic A2. So, jadi kita udah tahu ternyata JLPT itu bukan satu-satunya ujian yang bisa kamu ikuti. Ternyata masih ada alternatif lainnya yang juga diakui oleh pemerintah Jepang. So, tujuan kamu belajar bahasa Jepang buat apa nih? Cerita dong sama aku. Apakah buat magang? Ataukah buat ikutan TG? Atau buat yang lain lagi? Atau mungkin kamu malah pengen yang lebih hebat dari itu gitu. Kayak pengen yang visa engineer gitu. Wow, itu kan keren banget ya guys ya. Boleh komen-komen aja. Tapi ingat satu pesan aku. Intinya jangan pernah ngerasa cukup aja. Jadi kamu harus terus latih. Dan ingat ke goals awal kamu belajar bahasa Jepang tuh mau ngapain. Kalau kamu udah ingat dengan goalsnya, kamu pasti bakalan terus pengen belajar. Buat yang kesulitan belajar, Kak aku bingung belajarnya dari mana ya? Kak aku nggak nemuin nih metode yang efisien. Kak aku tuh sebenarnya udah belajar di lembaga, tapi kok nggak bisa-bisa gitu ya. Banyak juga sih aku dengar curhatan kayak gitu. So buat teman-teman yang mungkin mau dibantu sama aku, ya bisa sih guys. Kalian bisa chat aja deh ke aku. Ini nomor aku ya. Coba kamu chat aja, nanti aku bales. So gitu teman-teman, untuk video kali ini semoga bermanfaat. Semoga kalian dapat ilmu baru. Yang awam mungkin kayak baru pertama kali, oh ternyata ada ujian lain ya, jadi tahu gitu kan ada jenis-jenis ujian lain selain JLPT. Dan kita akan bertemu lagi pastinya di video berikutnya. Kalau gitu aku pamit ya. Arigato, mata ne.